Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini akan kita lanjutkan tentang analisa sebuah sinyal diskrit. Jadi kalau kemarin Anda sudah belajar konvolusi, bagaimana cara mendapatkan respon sebuah sistem, yaitu dengan cara mengkonvolusikan sinyal input terhadap impuls respon. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita menganalisa sebuah sinyal diskrit. Secara umum, ketika kita mensensing sebuah sinyal, kita dapatkannya pada domain waktu, kan gitu ya. Detik ke-1, detik kedua, sampel ke-1, sampel kedua. Itu domain waktu semuanya. Nah, tidak banyak yang bisa Anda analisa dari sebuah sinyal pada domain waktu. Yang bisa Anda kerjakan untuk menganalisa adalah pada domain frekuensi. Ya, jadi Anda mengetahui bahwa sebuah sinyal itu sebenarnya terdiri dari sinyal berapa frekuensi sih, kemudian frekuensinya berapa, amplitudonya berapa, sinyal-sinyal penyusunnya seperti apa. Ya, jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari tentang mengubah sinyal domain waktu ke domain frekuensi ini. Tidak lain adalah menggunakan metode yang disebut dengan transformasi Fourier atau Fourier transform. Jadi kalau dulu ada transformasi Laplace ya, nah ini ada transformasi Fourier. Oke, ada 3 jenis transformasi Fourier yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah yang disebut dengan discrete Fourier series. Ini digunakan untuk mencari komponen penyusun dari sebuah sinyal analog. Ya, jadi ada sebuah sinyal, Anda bongkar komponen penyusunnya sehingga kemudian Anda lihat subkomponennya lebih sederhana yang bisa Anda analisa, Anda filter, Anda hilangkan sehingga bertujuan untuk menghilangkan noise misalkan. Jadi ada sebuah sinyal yang kompleks, sinyal suara misalkan. Sinyal suara yang kompleks Anda record gitu ya, ada suara ibu, ada suara background di belakang ibu ya, kan nge-mix gitu ya, ada suara burung misalkan, ada suara orang lain misalkan. Nah, Anda mau mencari suaranya ibu saja dengan menghilangkan suara-suara lain. Nah, komponen penyusun tadi sebenarnya bisa Anda rombak dengan menggunakan transformasi Fourier. Anda cari komponen penyusunnya dan Anda hilangkan mana-mana sinyal yang frekuensinya tidak Anda inginkan. Sehingga tinggallah frekuensi suara ibu misalkan. Ya, jadi itu adalah discrete Fourier series. Kemudian yang kedua adalah transformasi Fourier atau discrete Fourier transform, DFT. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita punya sebuah sinyal domain waktu, persamaannya kita rubah domain frekuensinya, persamaannya jadi seperti apa. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah fast Fourier. Sorry, ini harusnya fast ya. Fast Fourier transform atau FFT. Jadi ini adalah transformasi Fourier, cuman ada triknya sehingga kemudian bisa dikerjakan lebih cepat. Ya, triknya ini disebut dengan butterfly diagram. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke, jadi itu 3 hal yang akan dipelajari untuk Fourier transform. Hari ini kita akan berfokus pada DFS, discrete Fourier series. Oke, jadi discrete Fourier series ini sebenarnya adalah mencari komponen penyusun dari sebuah sinyal. Sebut saja ada sebuah sinyal analog yang random seperti ini gitu ya. Kemudian Anda dekonstruksi, Anda mau mencari komponen penyusunnya. Nah, bisa dilihat bahwa sebenarnya sinyal yang biru ini merupakan hasil penjumlahan dari sinyal hijau 1 dan sinyal hijau 2. Ya, sebut saja misalkan pada titik ini. Sinyal biru yang ini ya, sinyal biru ini merupakan hasil penjumlahan dari posisi hijau sini, sebut saja minus 1, kemudian hijau yang sini posisinya minus 3. Sehingga kemudian ketika minus 1 minus 3 hasilnya minus 4 misalkan. Ya, jadi komponen sinyal si biru ini sebenarnya hasil penjumlahan dari sinyal hijau 1 dengan sinyal hijau 2. Dan masing-masing sinyal seperti Anda tahu, sinyal-sinyal periodik itu kan ada persamaannya. Ya, sebuah sinyal itu memiliki 3 komponen kan gitu.
ada komponen yang namanya frekuensi. Ya, sinyal itu kan kalau persamaannya adalah xt sama dengan a sin atau cos omega t plus beta fasa, kan gitu. Ya, dari sini Anda lihat bahwa komponen penyusun dari sebuah sinyal periodik adalah adanya frekuensi. Kalau di sini adalah frekuensi angular, seberapa cepat dia muter. Kalau frekuensinya rendah ya dia muternya pelan. Kalau frekuensinya tinggi ya dia muternya cepat. Gitu ya. Kemudian ada komponen yang namanya amplitudo, radiusnya. Radius dari lingkarannya ini. Apakah dia cuma 1? Kalau 2 ya lebih besar radiusnya, apalagi 3 lebih besar lagi. Kemudian ada yang namanya phase angle atau starting point-nya. Jadi apakah dia sinyal tersebut larinya itu mulai dari sudut 0, sudut 30, sudut 45, sudut 90, itu akan memberikan efek yang beda. Jadi kita mau melihat komponen penyusun dari sebuah sinyal analog, ya, maka bisa kita urai seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana cara mengurainya? Oke, secara umum rumus, oke, langsung ke rumusnya aja. Nanti bisa dibaca ya penjelasan detailnya di sini. Nah, ini adalah rumus bagaimana caranya mencari discrete Fourier series dari sebuah sinyal. Oke, jadi ini discrete Fourier series ini adalah memiliki koefisien-koefisien. Ya, jadi pada frekuensi kesekian, pada frekuensi ke K, frekuensi ke-1, koefisiennya berapa? Ya, jadi persamaannya adalah bahwa CK adalah sama dengan 1/n. N di sini adalah periodenya. Jadi Anda hitung periodenya adalah setiap berapa sampel. Kemudian ada sigma, penjumlahan dari 0 sampai n-1 dari sinyal xn yang dikalikan E pangkat minus J2 pi K. K-nya kan menunjukkan frekuensi keberapa ya. E pangkat minus J2 pi K N dibagi N besar. N kecil ini kan menunjukkan kita sedang mengevaluasi N keberapa, sampel keberapa. Kalau N besar ini tadi adalah periodenya, kan gitu. Oke, kemudian itu adalah bagaimana caranya melakukan transformasi Fourier series. Sebaliknya, kalau diketahui CK-nya, bagaimana mendapatkan sinyal ke N-nya atau XN-nya. Nah, ini adalah transformasi baliknya atau inverse transformnya. Oke, jadi inverse transform di sini adalah bahwa XN, kita mau mencari berapa sinyal ke N, nilainya amplitudonya berapa, tidak lain adalah Anda jumlahkan K dari 0 sampai N-1, N adalah periodenya sama seperti tadi, CK ini adalah koefisien dari discrete Fourier series-nya, gitu ya. Kemudian E pangkat J2 pi K N kecil dibagi N besar, ini sama. Ya, itu adalah cara melakukan transformasi Fourier series atau transformasi balikannya. Setelah ini kita coba dengan menggunakan contoh soal.